Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emidam Ramadan dari kelas 01 PK6 dengan NIM 8030 180026. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari mid semester dari MK pengolahan data terdistribusi dari jurusan sistem komputer. Nomor 1, soalnya jelaskan fungsi dan tujuan name service pada sistem terdistribusi. Berikan contoh name service. Name service adalah sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi yaitu URL untuk mengakses suatu halaman web dan alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Nomor 2, jelaskan fungsi file service pada sistem terdistribusi dan karakteristik file system pada sistem terdistribusi serta berikan contoh file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Dan karakteristik file system. File system bertugas dalam organisasi, storage, retrieval, atau memperbaiki, penamaan, sharing, dan proteksi terhadap files. Files dikirim ke dalam disk atau non-volatile storage media lainnya. File meliputi data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Contoh file service. NFS atau Network File System merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984 dan NFS didefinisikan dalam RFC 1094 1813 dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network serasa akses file di disk lokal. NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file system yang terdistribusi. Nomor 3, jelaskan fungsi dan manfaat sistem operasi terdistribusi. Berikan contoh sistem operasi terdistribusi. Fungsi sistem operasi terdistribusi dibagi menjadi dua. Yang pertama, resource manager. Resource manager ada dua bagian. Yang pertama, sumber daya fisik. Yang kedua, sumber daya abstrak. Dan fungsi sistem operasi terdistribusi yang kedua, extended atau virtual machine. Sekarang manfaat sistem operasi terdistribusi. Ini ada 4, shared resource, manfaat komputasi, reliabilitas, komunikasi. Nomor 4, jelaskan proses pada sistem terdistribusi. Perbedaan proses thread serta jenis-jenis thread. Proses pada sistem terdistribusi untuk mengeksekusi proses adalah
Proses pada sistem terdistribusi untuk mengeksekusi sebuah program. Sistem operasi menciptakan sejumlah prosesor virtual. Masing-masing akan menjalankan program yang berbeda. Perbedaan proses dan thread. Proses sering didefinisikan sebagai program dalam eksekusi, sedangkan thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses tersebut. Yang terakhir, jenis thread. Terdapat dua jenis thread, yaitu single thread dan multi-thread. Model many-to-one memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses ke thread kernel pada satu saat. Selesai. Begitulah jawaban dari Meet saya. Bila ada kurang-kurang kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.